Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo pendengar setia Insomnia semua. Saya mau berbagi pengalaman seram yang gak pernah saya lupakan dalam hidup saya. Nama saya Indah. Saya seorang mahasiswi berumur 20 tahun. Saya adalah anak tunggal yang hanya tinggal bareng ibu aja. Ayah sudah meninggal waktu saya berumur 10 tahun. Jadi, yang ada di rumah cuman kami berdua aja. Kalau ibu berumur 40 tahun, yang berprofesi sebagai seorang akuntan di perusahaan swasta daerah Jakarta Timur, yang mana letaknya lumayan dekat sama rumah kami. Semenjak ayah meninggal, ibu sempat dekat dengan pria kenalan teman kantornya. Pria itu juga sudah sering main ke rumah. Saya pikir dia akan menikah dengan ibu, soalnya memang sudah serius gitu. Tapi entah kenapa hubungannya nggak jadi dilanjutkan. Waktu saya tanya ke ibu apa alasannya, ibu cuman bilang kalau dia bukan orang yang tepat aja. Saya kemudian bilang ke ibu untuk mencari yang lain, namun ibu membalas kalau dia gak ada niatan untuk menikah lagi. Saya sempat merasa aneh, padahal sesudah 5 tahun kepergian ayah, ibu mulai move on dan mencari-cari pasangan lagi. Nah, pas ketemu sama pria kenalan teman kantornya itu, dia kelihatan pengen nikah banget. Saat aku tanya kenapa ibu gak mau nikah lagi pasca putus dengan yang kemarin, dia cuman beralasan kalau dia sudah tua. Saya sempat heran, soalnya kontras banget sama perilaku ibu yang gak bisa sendirian. Padahal saya sudah keburu senang kalau ibu mau menikah lagi, karena saya gak suka ngelihat ibu sendirian. Tapi ya udahlah ya, mungkin memang itu pilihan terbaik ibu. Ya, aku emang support apapun pilihan ibu, termasuk jika beliau memilih untuk menikah lagi. Setelah 2 bulan berakhir dengan pria itu, ibu terlihat berbeda. Dia seolah mendapat hikmah. Dia jadi rajin sholat tahajud, yang padahal sebelumnya tuh jarang banget. Jadi yang namanya sholat tahajud itu adalah sholat di tengah malam, biasanya pukul 1 atau pukul 2. Saya bisa tahu itu karena saat malamnya sebelum tidur, pasti ibu minta tolong dibangunkan dini hari. Ya, karena tugas perkuliahan yang mengharuskan aku sering bergadang, membuat aku sering dimintai tolong sama ibu untuk membangunkannya. Nah, di suatu malam, kira-kira pukul 10, ibu pergi ke kamarnya untuk tidur. Ibu gak bilang apa-apa ke saya. Dia gak nyuruh saya bangunin beliau dini hari kayak biasa. Saat itu, saya masih ngerjain tugas di ruang TV. Jadi, rumah kami itu kecil. Dari pintu masuk, langsung disuguhkan ruang TV. Setelah ruang TV, di tembok bagian kiri ada pintu kamar saya. Dan lurus mentok ada kamar ibu yang pintunya menghadap ke ruang TV. Belok kiri ada dapur dan kamar mandi. Jadi di ruang TV, bisa terlihat kamar ibu karena letaknya yang lurus berhadapan. Posisi TV juga menempel di tembok bagian kanan. Dan kalau mau ke kamar mandi atau dapur juga harus ngelewatin kamar ibu dulu. Sampai gak kerasa sudah jam 1 malam saya masih bikin tugas. Lalu saya mendengar ada suara pintu kamar terbuka. Dan itu berasal dari kamar ibu. Pas saya lihat, ibu terbangun dan berjalan menuju kamar mandi sambil sempoyongan gitu, karena terlihat baru bangun tidur banget. Saya pun membereskan buku karena mau tidur.
Kemudian saya berjalan menuju kamar dan tepat di depan pintu kamar, saya melihat ibu yang habis dari kamar mandi mau masuk ke kamarnya. Dan ketika ibu menutup perlahan, saya melihat ada sosok putih yang berdiri di belakang ibu. Sosok itu tinggi, rambutnya putih panjang, dan wajahnya juga putih. Di situ, saya langsung kaget dan cepat-cepat mengalihkan muka sambil masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, saya merinding mengingat sosok itu. Itu apaan ya? Kok dia bisa ada di situ? Kala itu saya tidak berani langsung bilang ke ibu karena saking ketakutannya. Keesokannya saya cerita ke ibu tentang sosok tadi malam. Ibu juga terlihat kaget. Dia bilang, "Serius kamu kak? Tadi malam pas sholat tahajud gak ada siapa-siapa kok." Saya mendengar itu jadi ketakutan dan kembali meyakinkan ibu. "Iya bu, serius deh. Aku lihat dia putih banget, tapi emang gak jelas gitu." Mendengar hal itu, ibu terlihat tidak peduli. "Mungkin sosok putih itu ingin ikut sholat bareng juga kali," ucap ibu yang bercanda. Saya jadi tertawa mendengarnya. Ibu memang dikenal sebagai orang yang pemberani. Di sore harinya menjelang maghrib, saya baru beres mandi. Saat keluar dari pintu kamar mandi, saya melihat ada ibu yang lagi duduk di dapur. Letak dapur itu memang bersebelahan dengan kamar mandi. Ibu sedang duduk diam melamun. Dia menatap lurus ke depan dengan tatapan yang kosong. Saya langsung menegur ibu. Ibu! Sambil memegang pundaknya. Ibu langsung tersadar dari lamunannya. "Ibu ngelamunin apaan? Gak boleh tahu ngelamun gitu." Ibu tersenyum dan bilang, "Iya, maaf. Iya, akhir-akhir ini pundak dan punggung ibu berasa berat gitu ya," ucapnya sambil memegang pundak. Saya lantas menawarkan diri untuk memijat ibu, tapi ibu menolak. Kemudian ibu langsung pergi ke dalam kamar begitu saja. Saya pun melihat ibu dengan keheranan, sambil merasa kayak ada yang aneh dari sikapnya. Biasanya kalau ada apa-apa, pasti langsung minta tolong ke saya, tapi dia kelihatan menghindar terus. Kemudian setelah maghrib, saya pergi menuju dapur untuk makan malam. Saat sudah mau sampai dapur, saya kaget melihat ibu yang diam mematung di depan pintu kamar mandi. Dia berdiri dan benar-benar gak ngapa-ngapain. Saat mendekat, saya langsung memanggil sambil memegang tangannya. "Ibu, Bu, Ibu ngapain sih ngelamun terus?" Ibu kemudian langsung menoleh ke arahku dan bilang sambil tersenyum, Enggak ada apa-apa kok." Dia lantas masuk ke kamar mandi sambil berjalan perlahan. Saya pun melihat ibu dengan keheranan. Setelah makan malam, saya lanjut mengerjakan tugas di ruang TV. Memang, akhir-akhir ini tugas di kampus lagi banyak dan sering mengharuskan saya begadang hingga larut. Saat saya lagi menulis, pandangan saya teralihkan ke ibu yang sedang berjalan menuju TV. Saya melihat ibu dengan tatapan heran, karena postur tubuh ibu terlihat bungkuk. Saya pun tanya, "Ibu, itu punggungnya masih sakit?" Ibu yang sudah duduk di sofa sambil menonton TV bilang, Enggak sakit, cuman berat aja," ucapnya yang sama sekali gak menolehkan wajahnya ke saya. Saya kemudian nawarin ke ibu untuk manggil tukang pijit, tapi lagi-lagi ibu menolak. Sehabis menonton TV, ibu langsung pergi ke kamar begitu saja tanpa mengucapkan apa-apa ke saya.
Padahal biasanya dia pasti cerita tentang kantornya atau bilang minta tolong untuk dibangunkan jam 1 atau 2 dini hari untuk sholat tahajud. Tapi ibu kenapa jadi pendiam dan aneh begini ya? Sama seperti kemarin, saya masih begadang mengerjakan tugas sampai jam 1 malam lebih. Setelah saya mengerjakan tugas, saya pergi ke kamar mandi terlebih dahulu dan saat selesai dari kamar mandi, saya melewati kamar ibu yang pintunya sedikit terbuka. Karena saya penasaran kenapa pintu kamar ibu terbuka, saya pun mengintip. Di dalam, saya melihat ibu sedang sholat dengan posisi berdiri membelakangi aku. Mukena yang ia pakai berwarna putih. Saya sempat tersenyum karena bahagia melihat ibu yang rajin sholat tahajud. Namun, pas saya mau menutup pintu kamar ibu, tiba-tiba di samping ibu ada makhluk berwarna putih yang sama seperti kemarin. Posisi dia tepat di samping ibu dan dia juga membelakangi saya. Dan pas saya lihat dengan fokus, rambutnya panjang menjuntai sampai bawah. Warna rambut itu putih. Tiba-tiba dengan cepat, wajahnya langsung menengok ke arah saya sambil tersenyum lebar. Saya kemudian buru-buru pergi ke kamar sambil ketakutan. Besoknya saya kembali cerita ke ibu. Namun ibu masih merespon dengan tidak percaya, sama seperti kemarin. Semenjak 2 kali saya menemukan sosok itu, saya makin merasa ada yang aneh sama ibu. Keanehan ini berlanjut lamanya sampai seminggu. Ibu masih sering ngelamun. Dia juga suka mengeluh punggungnya terasa berat. Dan selama minggu itu, saya tidak pernah bertemu dengan sosok putih itu lagi. Waktu itu di malam Jumat, dan saya sedang tidak bergadang untuk mengerjakan tugas. Saya tidur pukul 9 malam. Nah, pukul 1:30 malamnya, saya terbangun dari tidur karena ingin buang air kecil. Saat saya menuju kamar mandi, saya lihat pintu kamar ibu terbuka sedikit. Ibu sedang sholat. Kemudian saya langsung pergi ke kamar mandi. Pas baliknya, saya melihat ke kamar ibu lagi. Namun, ada yang aneh. Ibu yang masih memakai mukena terlihat seperti berlutut dan badannya membungkuk. Kedua tangannya lurus memanjang mengenai lantai. Saya yang melihat itu benar-benar kaget. Karena dia bukan lagi kayak sholat. Dia seperti lagi duduk menyembah sesuatu. Saya pun langsung membuka pintu dan menghampiri ibu dengan cepat. Saya memanggil ibu dengan panik. "Bu, ibu, ibu!" Saya memegang pundaknya sambil digoyang-goyangkan, tapi ibu tidak menyahut. Saya pun menarik ibu untuk bangun secara paksa. Dan pas ibu terduduk, saya lihat mulut ibu bergerak cepat seperti sedang berkomat kamit. Bola matanya putih semua. Saya langsung ketakutan dan menggoyang-goyangkan badan ibu sambil bilang, "Bu, ibu, sadar bu, sadar." Tiba-tiba ibu tersadar. Di situ aku langsung menangis sambil memeluk ibu. Ibu juga terlihat bingung. Dan kemudian di depan sajadah ibu, aku melihat ada ronce melati. Ronce melati itu adalah rangkaian bunga melati memanjang yang biasa dipakai sebagai hiasan sigar pada pengantin adat Jawa maupun Sunda. Singkat cerita, semenjak aku melihat adanya ronce melati itu, aku langsung membawa ibu ke tempat ruqyah. Ibu diobati di sana, dan orang yang meruqyahkan ibu bilang
Katanya ibu diguna-guna oleh seseorang yang memiliki dendam sama ibu melalui Ronce Melati itu. Karena itulah ibu tidak tertarik dengan pria lagi, sering melamun, dan pundak sering terasa berat. Jangan-jangan ibu diguna-guna dengan pria yang batal menikah itu. Namun pas aku tanya, ibu juga nggak tahu. Dia merasa pria itu nggak pernah ngasih Ronce Melati ke ibu. Entah dari mana asal Ronce Melati itu didapatkan. Sampai sekarang kami nggak tahu siapa orang yang melakukan itu. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.